Kembali menyaksikan Muslim Update Acua TV bersama saya Nurul Cinta. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Muhammad Arifin yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz Arifin, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Nurul. Alhamdulillah sehat-sehat di sini. Mbak Nurul dan teman-teman sehat juga ya? Alhamdulillah, kita di sini juga sehat Ustadz, insya Allah. Alhamdulillah. Dan mengiringi juga masa pandemi yang insya Allah semakin melandai. Serta ada kabar gembira dari informasi pertama di segmen 2 ini Ustadz. Seiring dengan membaiknya penanganan COVID-19 di tanah air, pemerintah mulai melonggarkan sejumlah aturan jelang datangnya bulan suci Ramadan. Jelang datangnya bulan suci Ramadan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu memperbolehkan sholat tarawih dilakukan di masjid secara berjamaah. Pelonggaran aturan ini dilakukan seiring dengan membaiknya penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Meski sholat tarawih berjamaah dibolehkan, penerapan protokol kesehatan wajib dilakukan demi memutus mata rantai COVID-19. Selain diperbolehkan sholat tarawih berjamaah di masjid, pemerintah juga memperbolehkan masyarakat untuk mudik lebaran dengan syarat telah divaksin dosis 1 dan 2 serta vaksin booster. Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pemudik juga diharapkan agar menjaga protokol kesehatan saat pulang ke kampung halaman guna mencegah terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19. Tim Liputan melaporkan. Ya Alhamdulillah wa syukurillah Ramadan 1443 Hijriah tahun ini Allah memberikan kemudahan untuk hambanya walau di tengah pandemi yang kian melandai. Semoga kita selalu taat prokes agar terus diberi kesehatan dalam berkegiatan dan berpuasa. Amin. Ustadz Arifin, ada kabar baik ini menjelang Ramadan yang tinggal menghitung hari. Boleh beri tanggapannya Ustadz terkait berita baik ini? Ya, makasih Mbak Nurul ya. Saya tentu bersama saudara-saudara Muslim pada umumnya saya kira kita sangat bergembira, bersyukur dengan adanya kebijakan ini. Yang pertama tentu kesyukuran bahwa COVID sudah mulai melandai dan itu tentu menggembirakan semua kita, yang Muslim maupun yang bukan Muslim. Dan ini bukan hanya di Indonesia, kebijakan semacam ini juga sudah diambil oleh pemerintah banyak negara seperti Arab Saudi yang sudah membolehkan umroh dan pembatasan jarak juga sudah mulai lebih longgar lah gitu. Nah tentu ini kesyukuran yang nikmat yang harus kita syukuri. Yang kedua tentu juga kesyukuran itu berkait dengan dibolehkannya sholat taraweh berjamaah. Jadi kalau sholat tarawehnya kan memang nggak pernah dilarang ya, silakan kita bahkan di rumah sendiri atau bersama keluarga itu juga berpahala juga gitu ya, dan boleh kita lakukan itu. Tapi bertaraweh secara berjamaah di masjid ada suasana-suasana tertentu yang memang suasana kerohanian yang membuat yang tidak ada kita temukan di bulan-bulan lain. Nah ini tentu saja buat sebagian orang, sebagian besar kita itu memang ya membuat kita rindu lah dengan suasana semacam itu. Nah tentu dengan dibolehkannya kembali sholat taraweh berjamaah di masjid atau mushola, kerinduan itu akan terobati lah sedikit atau banyak ya. Nah hanya mungkin yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa yang terpenting kan dalam sholat taraweh bukan taraweh, bukan berjamaah di masjidnya itu, tapi ya sholatnya itu. Artinya kalau dalam keadaan tertentu memang kita belum bisa bertaraweh di masjid, katakanlah kondisi kesehatan kita tidak fit 100%, khawatir tertular orang lain atau khawatir menularkan penyakit, nah itu boleh saja kita di rumah. Yang penting jangan sampai tidak taraweh. Nah itu yang pokok ya, jangan sampai tidak taraweh. Bahwa tarawehnya sudah dilonggarkan bisa di masjid lagi, tentu semua kita bergembira. Tetapi tetap bagi orang-orang yang punya keadaan khusus seperti tadi, keadaan kesehatannya kurang fit lah, kurang sempurna, dia sebaiknya tidak perlu ke tempat kerumunan terlebih dahulu.
sholat di rumah saja. Toh Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam dulu melaksanakan sholat taraweh di masjid berjamaah itu kurang lebih 3 kali, dalam banyak riwayat disebutkan dalam 1 bulan, karena khawatir orang menganggap ini sebagai kewajiban dan akhirnya Allah mewajibkan. Nah, Rasul tidak mau itu sholat tarawih diwajibkan karena khawatir memberatkan umat. Nah, karena itu beliau sholat 3 kali tarawih di masjid, selebihnya beliau lakukan di rumah. Nah, ini menjadi catatan penting menurut saya. Jangan sampai kita ngejar tarawih di masjidnya, lupa substansinya. Yaitu substansinya sebetulnya ya boleh di masjid, boleh di rumah, boleh di mana saja. Yang penting sholatnya kita kita lakukan gitu, karena itu sesuatu yang istimewa gitu. Tarawih atau sholat malam pada bulan Ramadan itu sangat-sangat istimewa. Kalau pada hari-hari biasa kita sudah dianjurkan untuk sholat tahajud pada sepertiga terakhir malam, ini kan diringankan, tidak harus di sepertiga akhir, tapi boleh di awal malam setelah Isya. Tapi pahalanya juga tidak kalah gitu. Pahala tarawih itu tidak kalah dengan pahala tahajud, sholat malam yang kita lakukan pada bulan-bulan lain, bahkan lebih besar gitu. Bahkan lebih besar. Dalam riwayat itu bahkan menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Itu man qama Ramadhana, barang siapa yang melaksanakan qiyam pada bulan Ramadan. Nah, qiyam di situ diartikan oleh ulama sebagai sholat tarawih bersama witir ya, sholat malam. Nah, itu pahalanya menghapus dosa-dosa yang sudah lalu. Tentu siapa yang tidak mau dosa yang masa lalunya dihapus ya. Itu kan saya kira salah satu substansinya. Sehingga jangan mengejar di masjidnya kalau keadaan kita sedang tidak bisa di masjid ya. Tapi tetap lakukan sholat tarawih walaupun di rumah. Tarawihnya yang penting, sholat sunnah khusus pada bulan Ramadan itu yang harus kita lakukan. Saya kira gitu pendapat saya, Mbak Nurul. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustadz. Meskipun kita sudah rindu sekali karena sudah 2,5 tahun lebih menunggu-menunggu, dan akhirnya ini sudah ada pengumuman kalau umat Islam sudah diperbolehkan untuk sholat tarawih di masjid, namun tetap harus menjaga substansinya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Arifin tadi. Nah, Ustadz mungkin bisa memberi sedikit siraman rohani lainnya selain kita tetap bisa khusyuk untuk menjalankan ibadah wajib dan juga sholat tarawih. Mungkin ada yang lainnya yang tausiah ingin disampaikan oleh Ustadz Arifin. Artinya kita tidak boleh jumawa walaupun pandemi telah melanda ya Ustadz. Ya, saya kira begini Mbak Nurul ya dan teman-teman, bahwa yang terpenting sekali ketika kita menghadapi bulan Ramadan dengan berbagai jenis ibadah yang dianjurkan gitu, itu sebetulnya kesiapan mental kita. Pertama, kesiapan mental itu artinya kita harus menyadari betul bahwa jika umur kita panjang sampai masuk bulan Ramadan, itu artinya kita memperoleh kenikmatan luar biasa. Itu makanya Rasul kan membiasakan doa bahkan sejak bulan Rajab. Beliau sudah mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahilah kami pada bulan Rajab, berkahilah kami pula dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami ke sampai Ramadan. Nah, itu artinya sekedar usia kita sampai pada Ramadan atau sekedar kita masuk bulan Ramadan saja, itu sebuah kenikmatan luar biasa yang harus kita syukuri. Nah, itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Artinya kan sangat mungkin ini ada saudara-saudara kita yang meninggal sebelum Ramadan. Betapa dia kehilangan kesempatan emas, pahala besar, dan keberkahan Ramadan karena dia sudah meninggal sebelum Ramadan. Nah, sekarang kalau umur kita dipanjangkan sampai masuk bulan Ramadan, itu sebuah kenikmatan luar biasa. Nah, gitu. Itu sekedar masuk saja. Apalagi kalau kita isi Ramadan kita dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Itu yang pertama ya, kesiapan mental menurut saya sangat penting. Yang kedua, kalau kita sudah memiliki kesiapan mental yang semacam itu, nanti hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang akan kita hadapi itu akan terasa ringan. Katakanlah umpamanya orang puasa kan biasanya lemas ya, karena lapar gitu ya, karena tidak ada asupan makanan. Karena lemas kemudian semangat bekerja menjadi menurun dan seterusnya. Itu bisa saja terjadi. Nah, ketika kita menyadari bahwa Ramadan memiliki keberkahan, keistimewaan yang luar biasa,
itu perasaan itu dan keyakinan akan memperoleh keberkahan yang luar biasa dari Allah, itu akan mampu mengalahkan perasaan-perasaan tadi. Lapar kita abaikan, bahkan bisa saja baru segini aja lapar saya sudah mengeluh. Toh Nabi dulu diboikot oleh orang Quraisy berbulan-bulan gitu, berbulan-bulan tidak makan dengan baik. Kita baru berhari-hari ini. Nah, itu perasaan-perasaan yang semacam itu bisa muncul ya kalau kita sudah memiliki kesiapan mental yang benar ya ketika menghadapi bulan Ramadan. Jadi yang pertama mental, karena efeknya akan sangat baik. Nah, yang kedua juga saya kira kembali seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, kenali mana yang substansi, mana yang bukan substansi. Kadang-kadang kita berpuasa itu euforia ya, malam-malam kita memukul beduk di sebagian tempat sampai kemudian sampai larut malam, kemudian orang baru bisa tidur di atas jam 10, jam 11 atau kadang-kadang ada yang jam 12, nanti jam 2 di masjid-masjid sudah mulai ada suara panggilan membangunkan sahur lagi. Nah, itu sebetulnya kita perlu lakukan itu secara sebijak mungkin. Jangan sampai niat baik kita membangunkan sahur orang itu malah akhirnya mengganggu orang tua yang perlu tidur lebih lama atau orang sakit yang perlu istirahat gitu. Jadi membangunkan juga saya kira perlu memang perlu ya membangunkan orang tidur dengan mikrofon dari masjid, tapi jangan kemudian itu memakan waktu sekian lama sehingga suara membangunkan justru malah mengganggu, bukan membangunkan orang. Itu catatan-catatan yang semacam itu saya kira sangat perlu untuk kita persiapkan ya. Jangan sampai nanti puasa kita malah tidak membawa keberkahan buat kita gitu. Yang ketiga masih ada sedikit mungkin kalau boleh Mbak Nurul ya. Jangan pernah kita meremehkan perbuatan baik selama Ramadan. Katakanlah bersedekah. Kita punya uang cuma pas-pasan gitu. Nah, walaupun hanya pas-pasan yang kita miliki, upayakan setiap hari kita bersedekah. Gitu, katakanlah punyanya bisanya cuma 2.000, 5.000, tapi kita bersedekahlah setiap hari. Karena itu juga yang dicontohkan oleh Rasul SAW ketika beliau berada pada bulan Ramadan gitu. Nah, contohlah mari kita coba contoh. Ini jangan sampai orang punya alasan, kan saya uang saya pas-pasan, gimana mau bersedekah? Ya ambillah sebagian kecil dari yang kita punya itu, jangan sampai tidak. Karena Rasul diriwayatkan dalam hadis itu kedermawanan Rasul pada bulan Ramadan itu melebihi kencangnya tiupan angin. Artinya nggak mikir panjang, udah sedekah aja, nggak usah mikir panjang. Nah, mari kita tiru Nabi yang semacam itu. Saya kira ini penting dalam situasi kita menghadapi keadaan ekonomi yang seperti ini, ada kelangkaan minyak, ada orang susah akibat PHK karena COVID dan seterusnya. Tentu kita harus bergotong royong bersama-sama meringankan beban saudara-saudara kita. Saya kira begitu, Mbak Nurul ya. Baik, Masya Allah, luar biasa ya Ustadz Muhammad Arifin. Kita harus bisa memanfaatkan bulan Ramadan nantinya yang insya Allah seminggu lagi akan kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa seperti tadi poin-poin penting yang disampaikan oleh Ustadz Arifin, yakni bersedekah, kemudian juga tidak lupa untuk beribadah dengan baik, insya Allah amanah dan mendapat keberkahan. Amin, amin, ya robbal alamin.